Apa yang kau lakukan ketika hidupmu terasa seperti panggung boneka, di mana setiap gerakanmu dikendalikan oleh tangan-tangan yang meremehkanmu? Bagaimana jika satu keputusan bisa mengubah segalanya, membuat mereka yang pernah menampar wajahmu, akhirnya sujud di kakimu? Aku bernama Salsabila. Banyak orang mengenaliku sebagai wanita yang sabar, tenang, dan selalu tersenyum meski di bawah tekanan. Tapi mereka tidak tahu betapa beratnya beban yang kubawa setiap hari. Aku sudah menikah dengan Ardan selama 5 tahun, tetapi pernikahan ini bukan seperti yang aku bayangkan dulu. Sejak awal, aku tahu bahwa keluarga suamiku memiliki ekspektasi tinggi terhadap seorang menantu. Mereka punya reputasi besar di masyarakat karena kekayaan dan pengaruh politik mereka. Aku hanya gadis biasa dari keluarga sederhana, tanpa nama besar atau jaringan kuat. Bagi Ibu Dewi, mertuaku, itu membuat posisiku lemah sejak hari pertama. Kamu harus lebih banyak belajar cara bersikap, kata Ibu Dewi suatu sore ketika aku salah menuangkan teh untuk tamunya. Wajahnya dingin, tatapan matanya menusuk sampai ke dasar jiwaku. Aku hanya bisa merunduk minta maaf, meskipun tanganku gemetar menahan air mata. Ardan, suamiku, juga tak membantuku. Dia sering diam saja saat ibunya memarahiku, bahkan kadang ikut menyindir. Salsabila itu kadang-kadang kurang peka dan tidak becus, katanya sekali waktu kepada teman-temannya. Itulah dia, Ardan. Pria yang dulunya kucintai sepenuh hati karena kelembutan dan rasa humor ala kadarnya, ternyata berubah menjadi sosok yang begitu mudah lupa akan nilai-nilai dasar sebuah hubungan. Baginya, aku hanyalah pelengkap kehidupannya, seseorang yang ada di sampingnya tapi tak benar-benar ada. Kadang aku bertanya-tanya, apakah dia melihatku sama sekali, namun, meskipun semua ini, aku mencoba bertahan. Aku ingin membuktikan bahwa aku layak mendapatkan tempatku sendiri di rumah tangga ini. Jadi, aku bekerja keras. Aku belajar memasak. Masakan-masakan favorit Ardan, menjaga rumah agar selalu rapi, dan mencoba menjalin hubungan baik dengan mertua. Tapi semakin aku berusaha, semakin keras pula kritik yang kuterima. Suatu malam, setelah seharian membersihkan rumah dan mempersiapkan makan malam, aku duduk di ruang tamu sambil memandangi cincin kawinku. Cincin itu masih indah, tapi rasanya begitu berat di jariku. Pikiran-pikiran gelap mulai muncul. Apakah ini semua sia-sia? Apakah aku akan terus hidup seperti ini, selamanya direndahkan dan diabaikan? Tapi kemudian, sesuatu muncul di pikiranku. Sesuatu yang diam-diam telah kugenggam erat selama bertahun-tahun, tabunganku. Selain menjadi ibu rumah tangga, aku juga bekerja paruh waktu sebagai konsultan bisnis freelance. Bukan pekerjaan besar, tapi cukup untuk memberiku otonomi finansial. Dari hasil kerja keras itu, aku berhasil mengumpulkan uang cukup banyak. Uang yang belum pernah kukatakan pada siapapun, termasuk Ardan, uang itu adalah harapanku. Harapan bahwa suatu hari nanti aku bisa mandiri, tidak lagi bergantung pada persetujuan orang lain untuk merasa berharga. Dan baru-baru ini, aku menemukan kesempatan sempurna untuk menggunakannya. Seorang teman lamaku, Nisa, seorang koki berbakat, sedang mencari investor untuk restorannya yang baru. Restoran itu bernama Rasa Nusantara, sebuah konsep kuliner tradisional Indonesia yang modern. Ketika Nisa menghubungiku, aku langsung tertarik. Ini bukan sekadar bisnis, ini adalah cara bagiku untuk menunjukkan bahwa aku bisa melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang penting. Tentu saja, aku menyembunyikan semuanya dari Ardan dan Ibu Dewi. Mereka tidak akan mengerti. Bahkan jika mereka tahu, mereka pasti akan mencibir. Cuma proyek main-main, begitu mungkin komentar mereka. Tapi bagi aku, ini lebih dari sekadar proyek. Ini adalah jalan menuju kebebasan. Meski demikian, ada satu hal yang masih menggangguku. Siapa sebenarnya pemilik saham minoritas yang mendukung pendanaan awal restoran ini? Nisa bilang dia adalah seorang mentor bisnis senior yang sangat menghormati visiku. Namun, identitasnya masih dirahasiakan. Aku penasaran, tapi untuk saat ini, aku memutuskan untuk fokus pada rencanaku sendiri. Setiap pagi, aku bangun dengan dua wajah, satu untuk keluarga Ardan, yang terlihat patuh dan lemah, satu lagi untuk diriku sendiri, yang diam-diam membangun masa depanku. Aku tahu, cepat atau lambat, rahasia ini akan terbongkar. Tapi sampai saat itu tiba, aku harus tetap bertahan. Hidupku mungkin penuh bayang-bayang, tapi di balik itu, aku yakin ada cahaya yang menunggu untuk bersinar. Malam itu, aku duduk di meja kerjaku dengan laptop terbuka. Layar penuh angka dan grafik yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sungguh-sungguh mencintai dunia bisnis. Aku tersenyum kecil saat melihat laporan keuangan awal Rasa Nusantara.
Semua berjalan sesuai rencana, bahkan lebih baik dari yang kuharapkan. Setiap rupiah yang kuinvestasikan bukan sekadar uang. Ini adalah investasi emosional, bukti bahwa aku mampu melakukan sesuatu yang besar meskipun tanpa pengakuan dari orang-orang terdekat. Tapi ada satu hal yang tak bisa kuhindari, perasaan was-was. Rahasia ini terlalu besar untuk disimpan sendirian. Jika Ardan atau Ibu Dewi mengetahuinya, aku takut membayangkan apa yang akan terjadi. Mereka pasti akan marah, merendahkanku lebih jauh lagi. Kamu pikir kamu bisa jadi bos? Mungkin begitu, kata Ardan. Atau, uang siapa yang kamu pakai? Pasti pinjaman dari keluarga bodohmu, begitu sindiran Ibu Dewi. Namun, setiap kali keraguan mulai menggerogoti, aku mengingat alasan utamaku memulai semua ini. Aku ingin merasa berharga. Aku ingin hidup mandiri, bukan sebagai boneka yang harus selalu tunduk pada ekspektasi orang lain. Dan rasa Nusantara adalah caraku untuk membuktikan hal itu. Nisa sering berkata bahwa aku memiliki intuisi bisnis yang luar biasa. Dia bilang, visiku tentang kuliner tradisional Indonesia sangat relevan. Di era modern ini, generasi muda semakin jauh dari akar budaya mereka, dan restoran seperti Rasa Nusantara bisa menjadi cara untuk mengenalkan kembali nilai-nilai tersebut. Mendengarnya, aku merasa bangga. Tapi di sisi lain, aku juga merasa bersalah karena menyembunyikan proyek ini dari Ardan. Kenapa kamu tidak memberitahunya saja? Tanya Nisa suatu hari ketika kami bertemu untuk membahas persiapan pembukaan. Dia tampak bingung, mungkin heran kenapa aku harus repot-repot menjaga rahasia sebesar ini. Karena dia tidak akan mengerti, jawabku pelan. Baginya, aku hanyalah istri yang tidak tahu apa-apa tentang dunia nyata. Nisa menghela napas panjang. Salsabila, kamu harus ingat bahwa ini adalah hidupmu. Kamu tidak hidup untuk membuat orang lain senang. Aku diam, tidak bisa menyangkal kebenaran kata-katanya. Tapi aku juga tahu, jika aku memberitahunya sekarang, semuanya akan hancur. Ardan akan menghentikan proyek ini, mempermalukanku di depan keluarganya, dan mungkin bahkan mengambil alih kendali atas uang yang sudah kuinvestasikan. Itu risiko yang tidak bisa kutanggung. Selain itu, ada satu teka-teki lain yang masih menggangguku. Pemilik saham minoritas misterius itu. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia mau mendukung proyek ini tanpa banyak pertanyaan? Nisa hanya tertawa saat aku menanyakan hal itu. Jangan khawatir soal itu, katanya santai. Dia orang baik, percaya padaku. Lagi pula, dia sepertinya benar-benar percaya padamu. Percaya padaku. Betapa asing rasanya mendengar kata-kata itu belakangan ini. Di rumah, aku selalu direndahkan. Ardan sering berkomentar bahwa ide-ideku tidak masuk akal, bahwa aku hanya ikut-ikutan tren, tanpa benar-benar memahami apa yang kulakukan. Ibu Dewi bahkan lebih buruk. Dia selalu menyindir bahwa uang tabungan yang kukumpulkan hanyalah hasil dari warisan orang tuamu yang kecil-kecilan. Padahal, mereka sama sekali tidak tahu betapa kerasnya aku bekerja untuk mendapatkan uang itu. Selama 5 tahun terakhir, aku rela bekerja lembur demi pekerjaan freelance-ku, kadang sampai larut malam, hanya untuk membuktikan bahwa aku bisa mandiri. Tapi mereka tidak pernah peduli. Bagi mereka, aku tetap saja wanita lemah yang bergantung pada suaminya. Namun, di balik layar, aku sedang membangun sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Hari-hari berlalu, dan persiapan pembukaan restoran semakin intens. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di lokasi restoran, membantu Nisa memilih furnitur, mendesain menu, bahkan mencicipi setiap hidangan untuk memastikan semuanya sempurna. Setiap kali aku datang ke sana, aku merasa seperti diriku yang sebenarnya, kuat, cerdas, dan penuh semangat. Dunia ini adalah tempatku, tempat di mana aku tidak perlu meminta izin untuk berbicara atau bertindak, namun, keseimbangan antara dua kehidupanku semakin sulit dipertahankan. Suatu sore, aku pulang ke rumah dengan wajah lelah setelah seharian bekerja di restoran. Ardan sedang duduk di ruang tamu, matanya terpaku pada layar ponselnya. Ketika aku masuk, dia mengangkat kepala dan menatapku dengan ekspresi dingin. "Kamu dari mana?" tanyanya, nada suaranya lebih mirip tuduhan daripada pertanyaan. "Aku hanya bertemu teman," jawabku hati-hati. "Ada urusan kecil." "Urusan kecil apa?" desaknya. "Kamu sering sekali keluar belakangan ini. Apa kamu punya pekerjaan sampingan tanpa memberitahuku?" Hatiku berdegup kencang. Apakah dia mulai curiga? Aku berusaha tetap tenang. "Tidak, aku hanya membantu teman," kataku cepat. "Itu saja." Ardan mendengus, lalu kembali fokus pada ponselnya.
Kalau cuma urusan kecil, jangan terlalu sering keluar. Kamu kan harus menjaga rumah. Aku hanya bisa mengangguk pelan, meskipun dalam hati aku merasa marah. Menjaga rumah? Bukankah aku sudah melakukan semuanya? Masak, bersih-bersih, menjaga hubungan baik dengan keluarga besarnya, apalagi yang dia inginkan, tapi aku tidak bisa berdebat. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tahu, jika aku melawan, dia hanya akan semakin marah. Jadi, aku menelan semua emosiku dan kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan-bayangan masa depan. Apa yang akan terjadi jika Ardan mengetahui tentang rasa Nusantara? Apa yang akan terjadi jika rahasia ini terbongkar tepat sebelum pembukaan resmi? Aku tahu, saat itu tiba, aku harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Namun, ada satu hal yang aku yakini sepenuhnya, aku tidak akan pernah mundur. Ini adalah langkah pertamaku menuju kebebasan, dan aku akan melakukannya sampai akhir. Hari itu akhirnya tiba. Pembukaan resmi Rasa Nusantara. Udara pagi terasa begitu segar, tapi jantungku berdegup kencang sejak aku membuka mata. Ini adalah momen yang sudah lama kutunggu-tunggu, sekaligus momen yang paling menakutkan dalam hidupku. Aku bangun lebih awal, memastikan penampilanku sempurna. Aku memilih kebaya modern berwarna merah marun dengan detail sulaman emas, sesuatu yang jarang kupakai di rumah. Hari ini bukan tentang Ardan atau Ibu Dewi, hari ini adalah tentang diriku sendiri. Setelah mandi dan berdandan, aku berdiri di depan cermin, mencoba meyakinkan diri bahwa aku mampu menghadapi apapun yang akan terjadi nanti. Namun, ada satu hal yang tak bisa kuhindari, rasa cemas yang menyelimuti setiap sudut pikiranku. Kenapa? Kamu pakai baju seperti itu? Tanya Ardan ketika melihatku turun dari tangga. Dia duduk di meja makan, memandangiku dengan alis terangkat. Kamu mau pergi ke acara formal? Ini acara temanku, jawabku pelan. Aku hanya ingin mendukungnya. Dukungan? Macam apa sampai harus berdandan seperti ratu? Katanya sambil tertawa sinis. Jangan-jangan kamu cuma cari perhatian. Aku menggigit bibir, menahan diri untuk tidak membalas. Komentarnya menusuk, tapi aku tahu dia hanya mencoba menjatuhkanku lagi. Aku tidak boleh membiarkan kata-katanya merusak hariku. Ibu Dewi, yang sedang minum teh di ruang tamu, ikut angkat bicara. Ya ampun, Salsabila, kamu benar-benar berlebihan. Kalau mau pergi, ya pergi saja. Tidak usah banyak gaya. Aku hanya tersenyum tipis, lalu mengambil tas dan keluar rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Di dalam mobil, aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Mereka tidak tahu betapa pentingnya hari ini bagiku. Mereka tidak tahu bahwa aku sedang menuju sebuah titik balik dalam hidupku. Saat tiba di lokasi restoran, aku langsung disambut oleh Nisa. Dia tampak sangat antusias, wajahnya berseri-seri. Kamu cantik sekali, katanya sambil memelukku erat. Ini hari besarmu, Salsabila. Kamu siap? Aku siap, jawabku, meskipun dalam hati aku masih merasa gugup. Ada begitu banyak orang penting yang hadir hari itu, pengusaha lokal, influencer, kuliner, bahkan beberapa pejabat daerah. Semua mata akan tertuju pada restoran ini, dan secara tidak langsung, padaku juga. Acara dimulai tepat pukul 10 pagi. Para tamu mulai berdatangan, dan aku menyapa mereka satu persatu dengan senyum ramah. Beberapa orang bertanya tentang konsep restoran, dan aku menjelaskan dengan penuh semangat. Rasanya menyenangkan bisa berbicara tentang sesuatu yang benar-benar kucintai tanpa harus merasa rendah diri. Namun, suasana berubah saat Ardan dan Ibu Dewi tiba. Aku tidak mengundang mereka, tapi ternyata Nisa melakukannya tanpa izinku. Ketika aku melihat mereka masuk, jantungku langsung mencelos. Ardan tampak kesal, sementara Ibu Dewi memandang sekeliling dengan ekspresi tidak puas. Tempat apa ini? Tanya Ibu Dewi dengan nada sinis. Sepertinya kurang mewah untuk standar restoran modern. Aku mencoba tersenyum, tapi sulit untuk menyembunyikan keteganganku. Ini restoran tradisional, Bu. Konsepnya adalah memadukan budaya Indonesia dengan sentuhan modern. Budaya? Budaya mana yang kamu maksud, katanya Dinjen. Kelihatannya cuma tempat murahan. Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang. Tapi belum selesai di situ. Ardan ikut menyela dengan suara keras, lagi pula, kenapa kamu repot-repot datang ke tempat begini? Bukannya kamu cuma ibu rumah tangga biasa. Semua tamu yang berada di sekitar kami langsung terdiam. Wajah-wajah mereka tertuju pada kami, dan aku bisa merasakan pipiku memanas.
Bagaimana bisa dia menghina aku seperti ini di depan orang-orang? Belum sempat aku menjawab, Ibu Dewi melangkah maju dan berkata dengan suara keras, "Kamu pikir kamu bisa bergaya macam-macam tanpa hasil nyata? Kamu cuma buang-buang waktu." Kalimat itu adalah puncaknya. Mataku berkaca-kaca, dan aku merasa seluruh tubuhku gemetar. Tapi sebelum aku bisa bereaksi, Ibu Dewi tiba-tiba menamparku keras di depan semua orang. Suara tamparan itu bergema di ruangan, membuat semua orang terkejut. Aku terdiam, tanganku refleks menyentuh pipiku yang panas. Dunia serasa berhenti berputar. Selama beberapa detik, semua mata tertuju padaku, dan aku merasa seperti seekor hewan yang terperangkap di bawah sorot lampu. Tapi kemudian, sesuatu berubah di dalam diriku. Rasa malu dan sakit hati mulai berubah menjadi amarah. Aku ingat semua pengorbanan yang telah kulakukan, semua kerja keras yang tak pernah dihargai, dan semua penghinaan yang harus kutelan diam-diam. Ini adalah saatnya aku berdiri untuk diriku sendiri. Perlahan-lahan, aku bangkit dari kursiku. Suara-suara bisik-bisik para tamu terdengar samar-samar di telingaku, tapi aku tidak peduli. Aku mengambil mikrofon dari podium, dan semua orang langsung terdiam. Bahkan Ardan dan Ibu Dewi tampak bingung melihat reaksiku. "Maafkan saya atas insiden ini," kataku dengan suara tenang namun tegas. "Tapi izinkan saya memberitahu Anda semua tentang siapa saya sebenarnya." Aku menarik napas panjang, lalu melanjutkan. "Nama saya Salsabila. Saya adalah investor utama di restoran ini. Semua yang Anda lihat di sini, konsep, desain, bahkan pendanaan awal, semuanya berasal dari uang hasil kerja keras saya sendiri." Suasana di ruangan itu langsung berubah. Ada yang terkejut, ada yang mulai berbisik-bisik, dan ada yang langsung memberikan tepuk tangan hormat. Ardan dan Ibu Dewi tampak terpaku, wajah mereka pucat pasi. "Saya tidak pernah meminta pengakuan dari siapapun," lanjutku. "Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya bisa melakukan sesuatu yang besar, meskipun banyak orang meremehkan saya. Dan hari ini, saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa seorang wanita, bahkan seorang istri rumah tangga, punya hak untuk bermimpi dan meraih kesuksesan." Para tamu mulai bertepuk tangan, semakin keras dan semakin lama. Beberapa di antaranya bahkan berdiri memberikan penghormatan. Ardan dan Ibu Dewi hanya bisa diam, tak mampu berkata apa-apa. Momen itu adalah salah satu momen paling dramatis dalam hidupku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pengungkapan ini akan terjadi seperti ini, tapi aku tahu, inilah saatnya aku mengambil alih kendali atas hidupku sendiri. Suara tepuk tangan itu terasa seperti ombak besar yang menerjang ruangan. Aku berdiri di podium, menggenggam mikrofon dengan kedua tanganku yang masih gemetar. Pipiku masih panas dari tamparan Ibu Dewi, tapi aku tidak merasakan sakit lagi. Yang kurasakan hanyalah kelegaan, rasa lega karena akhirnya aku bisa melepaskan beban yang selama ini kupendam sendirian. Para tamu mulai berbisik-bisik satu sama lain, ada yang terkejut, ada yang tersenyum kagum, dan bahkan ada yang langsung mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam momen ini. Tapi sorot mata Ardan dan Ibu Dewi, oh, betapa berbedanya. Mereka terlihat seperti dua orang yang baru saja kehilangan pijakan di dunia nyata. Wajah Ardan memerah, bukan karena marah, tapi karena malu. Sedangkan Ibu Dewi, yang biasanya begitu angkuh, tampak seperti patung yang retak. "Jadi," kataku. Melanjutkan, suaraku sedikit bergetar tapi tetap tegas. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung restoran ini, terutama teman baik saya, Nisa, yang telah bekerja keras mewujudkan visi ini bersama saya." Aku menoleh ke arah Nisa, yang berdiri di samping panggung dengan wajah bangga. Dia mengangkat jempol ke arahku, lalu memberikan senyum lebar yang membuatku merasa lebih kuat. Aku melanjutkan, "Dan tentu saja, saya juga ingin berterima kasih kepada pemilik saham minoritas kami, yang telah percaya pada saya sejak awal. Tanpa dukungan beliau, proyek ini mungkin tidak akan pernah terwujud." Mata para tamu langsung tertuju pada bagian belakang ruangan. Di sana, seorang pria paruh baya berdiri perlahan dari kursinya. Dia adalah Pak Darmawan, seorang mentor bisnis senior yang dikenal luas di kalangan pengusaha lokal. Beliau tersenyum tipis, lalu memberikan acungan jempol kecil ke arahku sebagai bentuk penghormatan. "Inilah salah satu alasan mengapa saya sangat yakin dengan potensi rasa Nusantara," katanya sambil melangkah maju. "Salsabila bukan hanya seorang investor, dia adalah pemimpin yang visioner. Saya bangga bisa menjadi bagian dari proyek ini." Kalimat-kalimat itu seperti angin segar yang menyapu ruangan. Para tamu mulai bersorak,
Beberapa di antaranya bahkan mengangkat gelas mereka untuk memberikan penghormatan. Semua monitor tujuh padaku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar dihargai. Namun, pandanganku beralih ke Ardan dan Ibu Dewi. Mereka berdiri di sudut ruangan, wajah mereka penuh kebingungan dan rasa bersalah. Ibu Dewi mencoba mendekatiku, matanya berkaca-kaca. Salsabila, maafkan aku tidak tahu, tidak apa-apa, Bu, jawabku dingin. Anda sudah melakukan apa yang selalu Anda lakukan, menghina tanpa memahami. Tapi mulai hari ini, saya tidak akan membiarkan siapapun merendahkan saya lagi. Ibu Dewi terdiam, tak mampu berkata apa-apa lagi. Ardan, di sisi lain, mencoba berbicara. Sal, kita bisa bicarakan ini nanti. Kamu pasti salah paham, aku tidak salah paham, potongku tegas. Aku tahu persis siapa kamu, Ardan. Kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu selalu meremehkanku? Bahwa kamu menganggapku tidak lebih dari sekadar dekorasi rumahmu? Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutku, tanpa aku sadari sepenuhnya. Tapi ketika aku melihat ekspresi Ardan yang penuh penyesalan, aku tahu bahwa aku akhirnya berhasil membuatnya merasakan setidaknya sebagian kecil dari apa yang selama ini kurasakan. Para tamu mulai memberikan tepuk tangan lagi, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Ada yang berseru, luar biasa, Mbak Salsabila. Ada juga yang mengangkat ponsel mereka untuk merekam momen ini. Aku bisa melihat beberapa influencer kuliner mulai merekam video pendek tentang restoran, sambil menyebut namaku sebagai sosok di balik kesuksesan ini. Tapi ada satu hal yang belum selesai, balasan formal untuk mereka yang selama ini merendahkanku. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, sebagai tanda permintaan maaf atas insiden tadi, saya harap restoran ini bisa menjadi tempat di mana semua orang, tanpa memandang latar belakang, bisa menikmati kehangatan budaya Indonesia. Dan, ya, jika ada yang ingin bertemu langsung dengan saya, silakan datang kapan saja. Saya akan dengan senang hati menerima masukan atau saran. Setelah itu, aku meninggalkan podium dan berjalan menuju Nisa. Dia langsung memelukku erat, matanya berkaca-kaca. Kamu luar biasa, Sal. Kamu benar-benar membuktikannya. Aku tersenyum, meskipun air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Ini adalah kemenangan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Bukan hanya karena aku berhasil membuka restoran impianku, tapi juga karena aku akhirnya bisa membuktikan bahwa aku bukan wanita lemah yang harus selalu tunduk pada ekspektasi orang lain. Namun, meskipun suasana di ruangan itu penuh sukacita, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari semuanya. Ada banyak hal yang harus kuputuskan setelah ini. Apakah aku akan tetap tinggal bersama Ardan? Apakah aku akan memberikan kesempatan kedua untuk hubungan kami? Atau apakah ini saatnya aku benar-benar memulai hidup baru? Satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan yang penuh bayang-bayang lagi. Sekarang, aku memiliki cahaya sendiri, cahaya yang akan terus bersinar, tak peduli seberapa keras badai yang akan datang. Hari-hari setelah pembukaan restoran terasa seperti mimpi yang berubah menjadi kenyataan. Media sosial dipenuhi pujian untukku, dan banyak orang, terutama wanita muda, menggabungkanku untuk mengucapkan rasa hormat mereka. Kamu menginspirasi kami, Mbak Salsabila, tulis salah satu komentar di Instagram. Aku juga ingin jadi seperti kamu suatu hari nanti. Membaca kata-kata itu membuatku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak hanya membangun sebuah restoran, aku telah membuka pintu bagi orang lain untuk percaya pada diri mereka sendiri. Namun, kebahagiaan ini tidak datang tanpa bayaran. Di balik semua sorotan positif, ada ketegangan yang tak terhindarkan di rumah. Ardan dan Ibu Dewi mencoba mendekatiku, tapi aku tahu itu bukan karena mereka benar-benar peduli padaku. Mereka hanya panik melihat reputasi mereka mulai hancur. Suatu malam, Ardan duduk di ruang tamu dengan wajah murung. Ketika aku masuk, dia langsung menatapku dengan mata penuh permohonan. Sal, kita harus bicara, katanya pelan. Semua ini sudah keluar kendali. Aku meletakkan tas di atas meja, lalu duduk di kursi yang berlawanan dengannya. Keluar kendali? Apa maksudmu? Kamu tahu apa yang aku maksud, jawabnya cepat. Orang-orang mulai berbicara tentang kita. Tentang hubungan kita. Bahkan teman-temanku di kantor mulai menjauh dariku. Aku tersenyum tipis, meskipun hatiku masih dingin. Dan apa yang kamu harapkan, Ardan? Selama ini, kamu selalu mengabaikan usahaku, meremehkanku di depan orang lain. Sekarang, saat aku berhasil, kamu baru sadar bahwa ada konsekuensi. Dia terdiam, tak mampu menyangkal kebenaranku.
Aku minta maaf, katanya akhirnya. Aku tahu aku salah. Tapi kita bisa memperbaiki semuanya, kan? Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku menatapnya lama, mencoba memahami apakah permintaan maafnya tulus atau hanya cara untuk menyelamatkan muka. Tapi setelah semua yang telah kulalui, aku tidak bisa lagi menipu diriku sendiri. Tidak, Ardan, kataku pelan namun tegas. Ini bukan soal memperbaiki. Ini soal aku memilih hidup yang layak untuk diriku sendiri. Wajahnya langsung pucat. Maksudmu apa? Kamu mau cerai? Aku mengangguk perlahan. Ya, aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayangmu lagi. Aku tidak bisa terus-menerus meminta pengakuan yang tidak akan pernah kau berikan. Dia terdiam, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku melihat kerentanan di wajahnya. Tapi aku tahu, ini bukan saatnya untuk iba. Aku sudah terlalu lama hidup dalam penyesalan, dan aku tidak akan membiarkan diriku kembali ke situ. Ibu Dewi, di sisi lain, mencoba pendekatan yang lebih agresif. Suatu sore, dia datang ke restoranku tanpa diduga. Para staf tampak gugup melihatnya, tapi aku hanya tersenyum tenang. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tanyaku sopan, meskipun nada suaraku tetap dingin. Kamu pikir kamu hebat sekarang? Ya, katanya. Dengan suara tinggi. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan keluarga kami begitu saja? Aku menatapnya lurus-lurus, lalu berkata, Bu, aku tidak pernah berniat menghancurkan siapapun. Aku hanya ingin hidupku sendiri. Kalau Anda tidak bisa menerimanya, itu masalah Anda, bukan masalahku. Dia tampak terkejut mendengar jawabanku. Selama ini, dia selalu mengira aku akan takut padanya, takut pada otoritasnya sebagai mertua. Tapi kali ini, dia salah. Aku sudah berubah. Setelah itu, media lokal mulai memberitakan kisahku. Artikel-artikel tentang perjuanganku sebagai wanita mandiri yang bangkit dari tekanan patriarki menjadi viral. Banyak orang mendukungku, tapi tentu saja, ada juga yang mencibir. Cuma cari sensasi, komentar beberapa orang. Tapi aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah aku sudah menunjukkan bahwa aku bisa berdiri tegak tanpa bergantung pada persetujuan orang lain. Beberapa minggu kemudian, proses cerai dimulai. Ardan mencoba menahan asetku, tapi aku sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Semua dokumen dan transaksi keuanganku dilindungi oleh tim hukum yang handal, sesuatu yang kusewa diam-diam sejak awal proyek Rasa Nusantara. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima keputusanku. Saat sidang terakhir, Ardan duduk di samping pengacaranya, wajahnya kosong. Dia tidak protes lagi, hanya diam. Aku tahu dia akhirnya menyadari bahwa permainan sudah berakhir. Setelah palu hakim diketok, aku merasa beban besar terangkat dari pundakku. Aku resmi bebas, namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku, bagaimana cara aku membalas semua perlakuan buruk yang pernah mereka lakukan padaku? Bukan dengan kekerasan atau dendam, tapi dengan cara yang lebih elegan, lebih halus. Setelah perceraian selesai, aku memutuskan untuk menggunakan nama Ardan dalam kampanye promosi restoran. Konsepnya sederhana, Rasa Nusantara akan menjadi simbol bahwa sistem patriarki bisa runtuh jika mereka mengabaikan potensi seorang wanita. Dalam iklan tersebut, aku menulis pesan singkat, dulu aku direndahkan, tapi sekarang aku berdiri tegak. Restoran ini adalah bukti bahwa kesetaraan dimulai dari meja makan. Iklan itu langsung viral. Banyak orang memuji keberanian dan visiku. Bahkan ada yang menganggapku sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi patriarki. Ardan, tentu saja, marah besar. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namanya sudah terlanjur menjadi bagian dari narasi besar ini. Melihat reaksinya, aku tersenyum. Castle. Ini bukan balas dendam dalam arti tradisional. Ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa aku tidak akan pernah lagi hidup dalam bayang-bayang mereka. Aku sudah menjadi diriku sendiri, dan tidak ada yang bisa mengambil itu dariku. Setelah semua badai yang kuhadapi, hidupku mulai menemukan ritme baru. Semua rasa sakit, amarah, dan ketidakadilan yang pernah kurasakan seolah berubah menjadi bahan bakar untuk terus melangkah maju. Aku tidak lagi merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Sekarang, aku adalah pemilik penuh atas hidupku, tanpa bayang-bayang yang membelenggu. Restoran Rasa Nusantara berkembang pesat. Setiap hari, pelanggan datang silih berganti, bukan hanya untuk menikmati masakan kami, tapi juga untuk mendengar kisah di balik restoran ini. Banyak dari mereka adalah wanita muda yang ingin belajar dariku. Mereka sering bertanya bagaimana aku bisa bangkit setelah mengalami begitu banyak tekanan. Jawabanku selalu sama, kunci utamanya adalah percaya pada
Dirimu sendiri. Jangan biarkan siapapun meragukan potensimu. Ada satu momen yang benar-benar membekas dalam ingatanku. Suatu sore, seorang gadis muda datang ke restoran bersama ibunya. Dia tampak ragu-ragu saat pertama kali masuk, tapi matanya langsung menyala. Ketika dia melihat poster kampanye promosi kami yang menggunakan nama Ardan. Gadis itu mendekatiku dengan wajah penuh semangat. "Mbak Salsabila," katanya pelan. "Aku ingin jadi seperti Mbak. Aku sudah lama ingin keluar dari bayang-bayang ayahku, tapi aku takut." Aku tersenyum, lalu meletakkan tanganku di pundaknya. "Takut? Itu wajar, tapi jangan biarkan rasa takut itu menghalangimu. Kamu lebih kuat daripada yang kamu kira." Gadis itu mengangguk, air mata mulai menggenang di matanya. Melihat momen itu, aku sadar bahwa perjuanganku bukan hanya tentang aku sendiri. Ini juga tentang memberikan harapan kepada orang lain agar mereka bisa menemukan keberanian untuk berdiri tegak. Di sisi lain, reputasi Ardan semakin hancur. Artikel-artikel tentang hubungan kami yang gagal serta cara dia memperlakukanku tersebar luas di media sosial. Teman-temannya mulai menjauh, dan karir bisnisnya juga terganggu karena banyak mitra kerja yang enggan bekerja dengannya. Pernah suatu hari, aku melihatnya di sebuah acara bisnis lokal. Dia duduk sendirian di sudut ruangan, wajahnya murung. Meskipun aku tahu dia pantas mendapatkan akibat dari tindakannya, ada sedikit rasa iba yang menyelinap dalam hatiku. Tapi aku cepat-cepat mengusirnya. Aku sudah terlalu lama hidup dalam penyesalan, dan aku tidak akan membiarkan diriku tenggelam dalam emosi negatif lagi. Sementara itu, Ibu Dewi sepertinya benar-benar menyerah mencoba mendekatiku. Setelah beberapa usaha gagal untuk meminta maaf, dia akhirnya menghilang dari hidupku. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang, tapi aku tidak peduli. Bagiku, dia hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah kuputuskan untuk tinggalkan. Hidup mandiri ternyata jauh lebih memuaskan daripada yang kubayangkan. Selain mengelola restoran, aku mulai menulis buku tentang perjalanan hidupku. Judulnya adalah Bayang-Bayang Menuju Cahaya. Dalam buku itu, aku menceritakan semua pengalaman pahit manis yang kujalani, dari hari-hari awalku sebagai istri yang direndahkan hingga momen pengungkapan besar di pembukaan restoran. Aku ingin buku ini menjadi panduan bagi wanita-wanita lain yang merasa terjebak dalam hubungan atau sistem yang tidak adil. Buku ini bukan tentang balas dendam, kataku kepada editor ketika membahas naskah final. Ini tentang kebangkitan. Tentang bagaimana kita bisa menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri meskipun dunia berusaha merobohkan kita. Buku itu akhirnya terbit, dan hasilnya melebihi ekspektasiku. Buku itu langsung menjadi bestseller nasional, bahkan diundang ke berbagai acara televisi dan forum inspiratif. Banyak orang menghubungiku untuk berbagi cerita mereka, dan aku merasa sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari perubahan positif. Namun, ada satu hal yang membuatku merasa paling lega. Aku akhirnya bisa menjalani hidup tanpa merasa harus selalu meminta izin atau persetujuan dari orang lain. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan ringan. Aku tidak lagi bergantung pada opini Ardan atau sindiran Ibu Dewi. Aku adalah aku sendiri, dengan segala kekurangan dan kelebihanku. Suatu hari, aku kembali ke lokasi restoran saat matahari mulai tenggelam. Langit berwarna jingga oranye, dan angin sepoi-sepoi menyapu dedaunan di sekitar area. Aku duduk di salah satu kursi outdoor, memandangi restoranku dengan senyum puas. Ini adalah tempat yang dulu hanya ada dalam mimpiku, tapi sekarang, ia nyata. Dan bukan hanya itu, restoran ini adalah simbol dari perjalanan hidupku, dari bayang-bayang menuju cahaya. Nisa mendekatiku dengan 2 gelas teh hangat di tangannya. "Kamu sudah jauh sekali, Sal," katanya sambil duduk di sebelahku. "Aku bangga padamu." Aku tertawa kecil. Aku juga bangga pada diriku sendiri. Tapi ini bukan akhir, Nisa. Ini baru permulaan. Dia mengangguk, lalu menyerahkan salah satu gelas teh. Itu padaku. Kami duduk diam selama beberapa saat, menikmati suasana senja yang damai. Di kejauhan, aku bisa mendengar suara tawa pelanggan yang menikmati hidangan mereka. Suara itu adalah musik bagi telingaku, bukti bahwa aku telah berhasil menciptakan sesuatu yang berarti. Aku tidak tahu apa yang masa depan miliki untukku. Mungkin aku akan membuka cabang baru rasa Nusantara, mungkin aku akan menulis buku kedua, atau mungkin aku akan menemukan passion baru yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Tapi satu hal yang pasti, aku akan terus maju, terus berjuang, dan terus menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, karena sekarang aku tahu, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam bayang-bayang. Hidup ini adalah tentang menemukan cahaya kita sendiri,
dan membiarkannya bersinar seterang mungkin.